Jenis media komunikasi dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan bentuknya, sumbernya, dan jangkauannya. Jenis media komunikasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu media cetak, media audio, media visual, dan media audiovisual. Media cetak adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh orang yang dilampirkan secara tertulis. Contohnya media cetak adalah koran, majalah, tabloid, dan yang lain sebagainya. Media audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Contohnya adalah siaran radio. Visual, media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh orang dalam bentuk gambar. Contohnya biasanya dalam bentuk komik, dalam bentuk majalah yang berisi brand-brand tas. Selanjutnya, media visual audio, media yang digunakan untuk menyampaikan informasi untuk semua orang dalam bentuk video maupun audio yang digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan animasi yang mengandung suatu informasi. Contohnya adalah video yang biasa disiarkan di TV, di internet, maupun di HP. Media komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh orang dalam bentuk tulisan, yakni seperti koran, surat kabar, dan majalah. Yang kedua, ada media elektronik, media yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara modern atau menggunakan alat-alat elektronik seperti internet, seperti HP, dan televisi. Jadi sekarang penyebaran informasi itu dengan cara yang berbeda-beda, ada secara manual dengan media cetak atau dengan secara instan dengan memanfaatkan internet atau alat elektronik. Media komunikasi berdasarkan jangkauannya dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal itu mencakup publik atau umum tapi tidak secara keseluruhan. Gimana maksudnya? Contohnya misal suatu himpunan memberikan pengumuman kepada warga prodinya untuk melaksanakan kerja bakti. Berarti kan itu kan pengumuman yang ditujukan kepada prodinya saja, tapi secara umum, tidak ditujukan kepada prodi yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah eksternal, yang ditujukan untuk umum yang benar-benar umum. Itu biasanya penyebaran informasinya melalui internet, melalui koran, televisi atau maupun radio. Gitu. Kelebihan dan kekurangan menggunakan media audio, media visual, media cetak, dan media audiovisual. Kelebihan menggunakan media komunikasi secara audio adalah menyampaikan informasi secara cepat dan efektif. Maksudnya gimana secara cepat dan efektif itu? Kita dapat menyampaikan suatu informasi kepada audiens secara verbal dan secara langsung dengan mendetail dan jelas. 2. Bermanfaat bagi tunanetra dan seseorang yang kurang bisa membaca. Jadi segala hambatan apapun tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan suatu informasi. Yang ketiga, dapat memusatkan perhatian seluruh audiens dari membaca puisi, drama, atau yang lainnya. Kekurangan menggunakan media komunikasi secara audio, yaitu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyandang tunarungu. Yang kedua adalah sulit bagi seseorang dengan gaya belajar secara visual atau kinestetik. Gaya belajar secara visual itu mengandalkan penglihatan matanya yang tajam, sedangkan yang kinestetik gaya belajar yang suka dengan banyak gaya. Jadi yang kinestetik itu bukan tidak bisa, tapi merasa cepat bosan jika pengajaran secara konvensional. Yang ketiga, media ini hanya dapat melayani secara baik pada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk berpikir
secara abstrak dan spontan. Jadi jika seseorang yang tidak dapat belajar atau memikirkan secara spontan atau masih abstrak atau membayangkan, maka media komunikasi secara audio ini kurang tepat bagi seseorang tersebut. Keuntungan dan kelemahan menggunakan media komunikasi secara visual. Kelebihan menggunakan media komunikasi secara visual adalah menarik perhatian. Pastinya dengan visual yang menarik atau gambar yang beraneka ragam dapat menarik perhatian audiens. Yang kedua adalah mudah mengingat. Kita biasanya dapat mengingat dari gambarnya atau dari bentuknya. Biasanya dapat diaplikasikan seperti mind map atau peta konsep. Yang ketiga, lebih mudah paham dan dapat memperkuat ingatan. Sudah dijelaskan seperti tadi, kita biasanya dapat mengingat sesuatu dari bentuk visualnya, wajahnya, bentuknya, atau yang lain-lain. Kelemahan penggunaan media komunikasi secara visual, yaitu tidak dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunanetra. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat visual yang nyata. Biasanya kan para audiens terdapat banyak permintaan untuk penjelasan suatu gambar atau visual suatu gambar untuk memperjelas suatu informasi yang dia butuhkan. Jadi pengerjaan untuk visual yang diinginkan itu memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, sulit untuk memahami suatu gambar yang rumit. Contohnya seperti diagram alir. Diagram alir kan rumit, banyak garis-garisnya menuju ke sini atau ke situ. Nah, tapi dalam suatu gambar yang rumit itu mengandung banyak suatu informasi. Kelebihan dan kekurangan menggunakan media komunikasi secara audiovisual. Kelebihan menggunakan media komunikasi secara audiovisual, yaitu adalah visual yang menarik dan menyenangkan, sehingga membuat audiens merasa senang dan mudah paham. Yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata dari visual yang diberikan dan audio yang diberikan, sehingga dapat dipahami secara langsung. Kelemahan menggunakan media komunikasi secara audiovisual, yaitu adalah pembuatan video yang memerlukan waktu yang lama, karena mengumpulkan bahan-bahan untuk menjadi video yang menarik itu membutuhkan waktu yang lama. Kita tidak tahu bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan video bisa di-download dari internet atau membuat sendiri yang memerlukan waktu yang lama. Yang kedua adalah membutuhkan keterampilan dan ketekunan untuk membuat sebuah audio visual, karena untuk mengedit, menggabungkan, atau yang lainnya itu membutuhkan ketekunan untuk mencapai video yang diperlukan atau yang diinginkan. Yang ketiga, jika tidak ada bahan video yang dimiliki, maka akan sulit untuk membuat video. Pastinya, jika tidak ada bahan-bahan untuk membuat suatu audio visual yang kita inginkan, pasti tidak akan terjadi karena tidak ada bahan-bahannya. Kelebihan dan kekurangan media komunikasi dengan media cetak. Kelebihan media komunikasi dengan media cetak adalah harganya yang murah, dapat dijangkau di daerah-daerah terpencil dan dapat dibaca berkali-kali, sehingga meskipun waktunya sudah lama dapat dibaca ulang. Kekurangan menggunakan media cetak, yaitu proses produksinya yang lama, karena koran itu tidak bisa secara langsung untuk terbit, tapi menunggu untuk turun cetaknya. Yang kedua adalah kalau sudah jangka waktu yang lama, koran itu sudah basi atau tidak dipakai atau tidak dibaca. Yang ketiga adalah proses produksi yang cukup mahal atau yang
tidak murah. Kita atau siapapun yang bertindak sebagai komunikator tentu ia akan mengharapkan bahwa orang yang ia ajak bicara atau kita ajak bicara itu merupakan pendengar yang baik. Supaya apa? Supaya nanti proses komunikasi itu bisa terjalin dengan nyaman, dengan tenang, atau dengan suasana yang menyenangkan lah, seperti itu. Lalu bagaimana sih sasaran bahwa seseorang itu bisa dikatakan sebagai pendengar yang baik, atau bagaimana sih kebanyakan komunikator itu ingin sasaran komunikan atau pendengar yang seperti apa? Berikut adalah saya akan sajikan beberapa sasaran komunikan yang baik. Yang pertama adalah seseorang komunikator itu akan mengharapkan komunikan yang memiliki tipe mendengarkan mereka. Maksudnya kan setiap orang memiliki jenis atau tipe mendengarkan masing-masing. Ada mereka yang suka dia tuh mendengarkan diam aja, yang penting dia mendengarkan, itu namanya pendengaran tipe mendengarkan pasif. Ada yang juga dia itu enggak mendengarkan, tapi dia juga bisa mengomentari, bisa mengevaluasi, bisa kayak memberikan mengingat dengan baik lah
apa yang kita sampaikan. Nah, dengan begitu kan saat dia juga bisa mengevaluasi permasalahan dari atau informasi dari kita. Jadi apa yang kita harapkan atau solusi yang kita harapkan sebagai komunikator itu bisa mudah untuk didapat saat kita itu bercerita atau bercurhat kepada komunikan tersebut. Yang keempat adalah kita sebagai komunikator itu akan mengharapkan bahwa orang yang kita ajak bicara itu orangnya humble, ramah atau rendah hati lah. Kenapa sih suatu sifat humble ini penting untuk dimiliki seorang? Karena jelas siapa sih yang gak ingin kita itu memiliki seorang partner yang humble, atau kita itu berbicara dengan orang yang ramah atau rendah hati. Pasti setiap orang itu nyaman saat dia itu berbicara dengan orang tersebut. Kesannya apa saat dia ramah atau saat dia humble pada kita kesannya ya kita itu kayak kehadiran kita itu mampu membuat senang kepada mereka. Jadi saat mereka itu humble ke kita, atau saat mereka itu ramah, kesannya itu kehadiran kita itu membuat mereka senang, kehadiran kita itu membuat mereka lega. Terlihat dari sifat ramah mereka. Nah, saat kita ramah kepada mereka, atau saat ada orang yang ramah kepada kita, meskipun kita itu pendengar yang mungkin tidak terlalu baik, tapi saat kita juga memiliki pribadi yang ramah, orang lain akan nyaman menyapa kita, ataupun bahkan mau berkomunikasi pada kita itu mereka juga tentu nyaman saat mereka itu berurusan dengan kita. Meskipun kita itu pendengar yang kurang baik, tapi kita itu memiliki pribadi yang baik, yaitu ramah dan humble. Yang kelima adalah seorang komunikator itu tentu mengharapkan sasaran komunikan yang ia itu memiliki integritas yang tinggi. Maksudnya adalah saat kita memiliki jiwa integritas yang tinggi, tentu kita itu adalah orang yang jujur. Kita itu orangnya itu terbuka, dan ya pokok terbuka lah. Nah, kenapa sih memang tidak semua hal itu harus kita bicarakan kepada orang lain. Tidak semua hal kita bisa omongkan atau curhatkan kepada orang lain. Nah, tentu setiap orang memang memiliki privasi. Namun saat kita berkomunikasi atau kita itu berbicara dengan seorang, kita jangan terlalu sering menunjukkan privasi. Kita jangan terlalu sering menunjukkan bahwa kita itu banyak rahasia atau kita itu banyak privasi, atau kita itu jangan menunjukkan kalau kita itu orangnya tertutup. Ya kita berusaha untuk menjadi orang yang terbuka. Nah, kenapa? Kalau kita itu sering menunjukkan kita itu tertutup, kita itu punya banyak privasi, tentu orang lain itu akan risih mau cerita atau curhat kepada kita. Oh, berarti orang ini gak terbuka. Oh, berarti orang ini banyak orang ini misterius gitu, karena terlalu banyak privasinya. Nah, orang lain akan mikir 2 kali atau bahkan mikir 1000 kali untuk mau ngomong atau berkomunikasi kepada kita. Jadi tetap kita itu punya jiwa integritas yang tinggi. Ya wis, kita kalau emang kita harus ngomongin sesuatu yang nggak enak, ya wis sampaikan aja. Kita harus berusaha untuk jadi orang jujur saat kita itu berkomunikasi dengan seseorang. Ya wis, jangan terlalu sering menunjukkan bahwa kita itu orangnya privasi banget, kita banyak rahasia banget, karena itu akan membuat orang lain itu risih saat kita mau ngomong ke kita. Nah, kalau kita emang ada sesuatu yang gak enak, ya omongin aja. Oh, gini ada sesuatu yang kurang baik, ya jujur aja, sampaikan aja kepada lawan bicara kita. Nah, pokok jangan terlalu tertutup, jangan terlalu sering menunjukkan privasi yang banyak. Yang penting ceritakan sewajarnya aja. Kalau itu perlu diceritain, ya ceritain. Kalau itu bukan sesuatu yang privasi, ya wes ceritakan saja. Pernah gak sih saat ada orang lain berbicara kepada kita, tapi kita itu kurang fokus terhadap mereka, atau kita itu kurang istilahnya kurang mendengarkan dengan baik lah kepada mereka, ataupun sebaliknya, kita berbicara kepada seseorang, kita berbicara kepada orang lain, namun seakan-akan orang lain tersebut kurang memperhatikan kita, kurang fokus lah terhadap apa yang kita bicarakan. Nah, memang hal tersebut itu wajar terjadi, semua orang pasti mengalaminya. Semua orang pasti mengalami hal tersebut. Namun
kalau memang itu dibiarkan begitu saja, kita akan dicap sebagai komunikan atau pendengar yang buruk, yang itu dapat menyakiti hati mereka lah, seperti itu. Nah, mendengarkan itu pasti masalah utamanya ada pada teknik mendengarkan. Kenapa sih mendengarkan itu penting? Ya karena memang mendengarkan itu bagian dari komunikasi. Mendengarkan tersebut bagian dari komunikasi, bagian awal dari komunikasi lah, itu adalah mendengarkan. Dan tidak bisa kita hindari hal tersebut. Nah, oleh karena itu berikut saya akan sajikan beberapa langkah atau tips atau kriteria lah, bagaimana sih cara kita itu menjadi komunikan atau pendengar yang baik untuk orang lain. Yang pertama adalah dengarkan terlebih dahulu apa yang orang lain bicarakan kepada kita sebelum kita meresponnya. Kenapa ini memang penting sekali? Kenapa sih harus kita itu mendengarkan terlebih dahulu? Soalnya hal ini berkaitan dengan respon. Bagaimana kita memberikan respon yang baik kepada pendengar kita, kepada lawan bicara kita. Kalau terkadang kita begitu orang lain berbicara yang kita itu sendiri itu kurang setuju, kita itu keburu-buru interupsi gitu. Padahal harusnya kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Kalau hal tersebut kita lakukan, kenapa kita akan dicap sebagai orang yang sombong? Kenapa? Karena orang lain itu akan berpikiran, oh berarti apa yang saya bicarakan itu kurang penting di telinga mereka, di pikiran mereka, sehingga mereka itu keburu-buru dalam mengambil respon, dalam memberikan respon. Karena respon ini bagian dari unsur komunikasi. Nah, komunikasi yang baik juga tergantung oleh respon kita. Bukan hanya dari isi dari pembicaraan tersebut, tapi juga respon dari komunikan itu merupakan bagian yang penting. Kalau respon kita itu menarik, positif dan linear dengan apa sih orang lain bicarakan kepada kita, maka akan tercipta komunikasi yang baik seperti itu. Dan orang yang kita ajak bicara, orang lain yang berbicara kepada kita itu akan senang terhadap kita karena respon kita itu sesuai dengan harapan mereka, atau respon kita itu tidak menyakiti hati mereka juga, seperti itu. Nah, jadi benar-benar dipikirkan matang-matang terhadap apa yang respon kita berikan kepada orang lain. Maka dari itu penting untuk kita itu mendengarkan terlebih dahulu apa yang orang lain omongkan atau bicarakan kepada kita sebelum kita meresponnya. Yang kedua adalah sebisa mungkin kita itu mengulang informasi apa yang barusan kita serap. Memang sih ini itu terkesannya itu kayak membuang-buang waktu, tapi sebenarnya itu penting dilakukan. Ada beberapa alasan, karena yang pertama adalah kita itu memastikan apakah yang kita tangkap barusan itu atau yang kita barusan dengar itu kita paham. Jadi kita florkan kembali atau kita ungkapkan kembali yang orang lain bicarakan kepada kita, sehingga kita itu gak salah paham gitu loh, untuk memastikan saja. Yang kedua adalah membuat lawan bicara kita itu nyaman. Kenapa kok nyaman? Karena gini kan, kalau kita itu mampu mengolah informasi dan informasi itu benar, maka orang yang kita ajak bicara itu kan kayak lega gitu loh. Oh berarti orang ini paham dengan apa yang saya bicarakan. Oh berarti orang ini mendengarkan dengan betul-betul apa yang saya bicarakan. Jadi orang lain akan nyaman kepada kita. Makanya penting untuk kita itu sebisa mungkin mengulang informasi yang kita dengar dari orang lain sebelum kita melanjutkan komunikasi tersebut, sebelum kita memberikan respon dari komunikasi tersebut. Yang ketiga adalah jangan terlalu sering kita itu memberikan asumsi, namun kita itu lebih ke mengajukan pertanyaan. Maksudnya adalah memang sih saat orang lain menyampaikan pesan kepada kita itu memiliki pendapat sendiri, kita itu memiliki pandangan tersendiri, kita itu memiliki kayak apa sih, sudut pandang tersendiri lah intinya. Namun dengan begitu ya tetap kita itu jangan terlalu banyak berasumsi, karena kesannya itu ya pesan finalnya atau pemahaman finalnya itu berasal dari kita. Padahal tujuan dari komunikasi tersebut kan untuk memahamkan bersama, agar komunikator juga paham, agar kita sebagai komunikan juga paham. Nah, kalau misalnya kita terlalu banyak berasumsi, berarti ya sudah,
kesimpulannya itu ya dari kita, dari komunikan, padahal belum tentu juga si komunikator itu setuju dengan apa yang kita asumsikan. Oleh karena itu kita itu jangan terlalu banyak berasumsi, tapi kita itu lebih ke pertanyaan. Nah, kalau emang apa yang pemahaman kita itu seperti ini, ya tanyakan, oh iya pemahamanku seperti ini, tapi kenapa sih kok Anda punya pendapat seperti ini? Pokok apa yang belum Anda itu setuju atau apa yang belum Anda itu paham, ditanyakan saja, dan kita itu jangan terlalu banyak berasumsi. Nah, kesannya itu satu arah saja komunikasinya, padahal ya itu kita harus sama-sama paham lah, komunikator paham, komunikan juga paham. Oleh karena itu lebih ajukan pertanyaan dan kurangilah kita itu berasumsi terhadap informasi tersebut. Yang keempat adalah gunakan bahasa tubuh yang positif. Kenapa hal ini penting untuk dilakukan? Karena terkadang ya ada faktor atau alasan lain, orang lain nyaman berbicara kepada kita itu karena kita itu orangnya mungkin ramah, murah senyum. Nah, dan itu merupakan bagian dari bahasa tubuh kita. Saat kita bicara mungkin perlulah kita itu menggerak-gerakkan tangan. Kita jangan diem aja, jangan terlalu pasif gitu. Kadang orang lain yang melihat kita terlalu pasif itu mereka juga sungkan, mungkin juga takut, bisa aja. Jadi gunakanlah bahasa tubuh yang positif, misalnya juga senyum, atau terkadang juga yang penting juga kontak mata. Saat orang lain berbicara kepada kita, tetaplah mata dia, jangan kita kayak mengalihkan perhatian atau mengalihkan pandangan kepada yang lain, sehingga seakan-akan orang lain itu kayak kurang mendapatkan perhatian dari kita gitu loh. Jadi pandangan mata atau kontak mata itu penting untuk dilakukan. Dan juga bahasa tubuh yang lain seperti menggerakkan tangan atau senyum aja, meskipun kita itu kurang setuju dengan apa yang mereka bicarakan, seenggaknya kita itu bisa memberikan respon positif dari gerak tubuh kita, bahasa tubuh kita. Dan yang kelima adalah kita harus menunjukkan kejujuran kita. Kalau misalnya seandainya kita itu lagi belum bisa mendengarkan dengan baik, atau kita belum bisa berfokus dengan baik, ini boleh dilakukan karena kan tidak semua orang itu bisa siap dalam melakukan komunikasi atau mendengarkan suatu informasi dari orang lain. Bisa saja kita itu habis bekerja atau kelelahan, atau kita itu habis beraktivitas dari luar, kita kelelahan, butuh istirahat sebentar. Namun saat kita habis melakukan tersebut, kita langsung diajak bicara oleh orang lain. Kan orang lain juga gak tahu kita itu habis ngapain. Nah, oleh karena itu saat kita memang benar-benar kurang fokus, ya wis bilang aja kalau oh ya sekarang saya lagi kecapean. Jadi Anda itu butuh break atau istirahat sebentar dan bisa dilanjutkan komunikasinya nanti saja. Ini boleh dilakukan. Lebih baik kita itu jujur kalau kita itu belum bisa mendengarkan dengan baik, belum bisa fokus dengan baik, belum siap untuk menerima informasi. Itu lebih baik dilakukan daripada Anda itu memaksakan untuk tetap melanjutkan komunikasi, namun di dalam proses komunikasi tersebut Anda itu kurang fokus mendengarkan. Jadi percuma saja, nggak ada yang Anda tangkap, juga nggak ada yang komunikator juga kurang akan mendapatkan respon yang positif dari Anda, seperti itu. Jadi boleh dilakukan kalau seandainya kita memang benar-benar sedang tidak dalam fokus atau perhatian yang baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu umpan balik. Dalam umpan balik ada berbagai macam bentuk umpan balik. Yang pertama ada feedback langsung dan tertunda. Yang kedua ada feedback verbal dan non-verbal. Yang ketiga ada feedback positif dan negatif. Yang keempat ada feedback zero dan neutral feedback. Yang kelima ada inferential feedback. Yang pertama ada feedback langsung dan tidak langsung atau tertunda. Feedback langsung yaitu direct feedback yang dapat diketahui secara langsung. Sedangkan feedback tertunda, feedback yang melalui media massa. Yang selanjutnya yang kedua ada feedback verbal dan non-verbal. Feedback verbal, feedback yang terjadi melalui
lisan ataupun tulisan. Sedangkan feedback non-verbal feedback yang melalui gaya bahasa tubuh atau gerak tubuh. Yang ketiga ada feedback positif dan negatif feedback. Feedback positif yaitu feedback yang adanya tanggapan dari komunikan. Sedangkan feedback negatif kebalikan dari feedback positif yaitu tidak adanya tanggapan dari komunikan. Selanjutnya feedback zero dan neutral feedback. Neutral feedback merupakan feedback atau tanggapan yang sulit diketahui nilai positif atau negatifnya dari suatu tanggapan tersebut. Sedangkan zero feedback yaitu komunikan tidak mengetahui atau memahami apa yang dimaksud komunikator sehingga tidak adanya tanggapan. Yang kelima adalah inferential feedback, yaitu feedback yang disimpulkan dari seorang komunikator. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Farhan dan Alam mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.